Assalamualaikum. Ya, selamat podcast Save yang Lupis. Apa kabar yang pada malam ini? Lebih tepat sih hari ini ya, karena saya rekaman pada malam hari. Ya, semoga tetap semangat walau sedang kondisi epidemi seperti ini. Baik, kembali lagi ke channel podcast saya. Ya, kali ini saya akan membawakan judul tentang dua prinsip di masa COVID. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan salam hangat saya kepada sobat-sobat pengusaha dimanapun Anda berada, ya, dan kepada sahabat-sahabat milenial investor bisnis dan sahabat-sahabat yang hijrah finansial. Jika hari ini Anda dan bisnis Anda sedang kurang sehat, maka sejatinya saya pun demikian. Tapi alhamdulillahnya memang ini adalah tempahan kita untuk menjadi pengusaha yang sebelumnya kita adalah seorang boy agar kita menjadi seorang man. Dan melalui podcast ini saya akan berbagi tentang apa aja ya prinsip yang bisa kita terapkan di masa krisis atau epidemi hari ini. Nah, sebelumnya kan saya sering banget sharing di status saya tentang VUCA. Ya, VUCA itu adalah sebuah kondisi yang tidak bisa kita tebak. Ya, VUCA ini berasal dari istilah dari Amerika pada masa perang Irak kemarin. Ya, jadi banyak banget hal-hal yang unpredictable ya, yang kita sudah rencanakan tapi ternyata keadaan itu berbalik. Ya, sama seperti epidemi corona ini. Banyak teman-teman yang merasa kaget ketika wah, jalan nih, itu stagnan nih ya, dari teman-teman yang tadi fokusnya di offline aja akhirnya merasakan sehingga berduyun-duyun untuk mulai jualan online ya. Nah, teman-teman yang sudah berada di online pun sudah mulai merasa orang mau beli online aja ragu ya. Contoh seperti kita mau beli makanan ya, by GrabFood tuh. Nah, kita yakin sama kafe atau si owner atau si pembuat makanannya, tapi kita ragunya sama orang atau driver yang membawakannya ya. Pokoknya pada masa epidemi ini membuat kita cukup merasakan pukulan yang luar biasa ya teman-teman. Nah, tapi inilah alam, beginilah alam itu bekerja kawan-kawan. So, untuk kita yang memang terbiasa menantang diri, ya, insya Allah kita akan bisa melewati badai salju. Karena ada peribahasa mengatakan badai pasti berlalu, ya seperti itu. Nah, dan alam juga melakukan ini loh kepada makhluk hidup semuanya. Tetap mungkin kita karena manusia ya makhluk yang sempurna. Nah, contoh kepada hewan-hewan yang dimana tempat tinggal mereka itu ada musim dingin yang badai salju. Makanya ada istilah hibernasi bagi beberapa makhluk hidup. Kenapa? Ya, karena memang kita tidak bisa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain selain untuk tidur gitu. Justru ketika melakukan hal produktif di tengah badai salju, maka makhluk itu akan bisa mati atau terancam besar nyawanya. Ya, makanya mereka menyiapkan, menyetok, bukan menyetok ada makanan di dalam. Ada juga ya, ada makhluk yang nyetok makanan di tempatnya, di dalam lingkungannya, dan ada juga yang nyetok makanan langsung di lemak-lemaknya gitu ya. Nah, sehingga pada saat badai salju itu terjadi, musim dingin itu terjadi ya, dan mereka melakukan tidur yang panjang teman-teman. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan dari kemarin atau dari ya pada saat kita sudah berada pada masa tenang atau pada saat berada pada masa kejayaan ya. Karena tepat 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5-6% ya teman-teman. Kita sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Laos saat itu ya. Makanya investasi itu cukup banyak yang datang ke kita. Nah, namun kalau kita tidak bisa memanfaatkan, kita tidak bisa menyediakan cadangan makanan atau tidak membuat cadangan devisa negara yang tinggi, ketika kita mengalami VUCA atau kita mengalami masa seperti hari ini, ya itu bisa membuat kita semakin kelabakan atau bingung atau stres atau tidak karuan ya. Sehingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan pun itu banyak yang melenceng atau tidak sesuai dengan agenda-agenda yang ada. Nah, jadi masa kepanikan yang mendalam, nah itu membuat kita tidak bisa berpikir secara bijaksana dan tidak bisa bertindak secara bijaksana. Nah, seharusnya kita menyiapkan apa yang perlu kita siapkan untuk diri kita. Kalau tadi dari sisi negara ya dari kita sendiri yang mungkin sempat bekerja dengan gaji yang lumayan ya kan, nah itu bisa kita simpan, kita sisihkan atau kita investasikan atau kita tabung ya. Nah, makanya pada masa seperti ini tidak ada lagi ya selain kita mengkonsumsi tabungan kita. Nah, teman ada dua prinsip yang saya terapin ketika saya berada pada masa krisis.
mungkin COVID ini adalah krisis global, tapi saya yakin kawan-kawan kita yang hidup secara individual ini juga pasti pernah mengalami masa-masa krisis. Ya enggak mungkin saat itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada masalah wabah, tapi kita sedang dalam ujung tanduk ya, atau karir kita sedang dalam ujung tanduk. Nah sehingga ada dua prinsip yang selalu saya pakai ya ketika saya harus melewati masa-masa krisis saya. Ya mungkin pada saat masa-masa saya krisis bisnis ya, bahkan tidak ada uang sekalipun ya. Nah itu adalah masa-masa krisis. Yang saya gunakan itu hanya ada dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip troubleshooting, yang kedua adalah prinsip problem solving. Nah, jadi ini adalah kedua prinsip yang berbeda ya teman-teman. Apa itu troubleshooting? Troubleshooting itu adalah cara cepat untuk tindakan antisipatif agar kita bisa bertahan dalam kondisi masalah yang tidak disangka-sangka. Dan apa itu problem solving? Problem solving adalah sebuah tindakan yang bisa cepat atau lambat tergantung kemampuan pribadi kita, ya, tapi bisa langsung menyelesaikan inti dari permasalahan sebenarnya agar masalah tidak berulang. Nah, kita harus menggunakan dua prinsip ini, teman-teman. Ketika bagi teman-teman yang tidak ada persiapan untuk menghadapi masa krisis COVID ini, tidak punya tabungan, gunakan prinsip troubleshooting. Ya, guru saya mengatakan kerahkan semua saraf-saraf di otak agar bisa berpikir kira-kira gimana aku bisa makan hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang kedua kita harus gunakan prinsip problem solving. Agar apa? Agar masalah tidak berulang dua kali kepada kita. Guru saya pernah bilang hanya seorang keledai yang jatuh di lubang yang sama dua kali. Kalau kita seorang manusia yang mengalami masalah yang sama dua kali, waduh, saya nggak bisa katakan kita ini sebagai apa. Jadi intinya dua, troubleshooting dan problem solving. Contohnya seperti ini. Nah, apa sih itu troubleshooting? Apa sih itu problem solving? Analoginya begini teman-teman. Ketika atap rumah kita bocor, lalu kita mencari ember untuk menampung air, banyak-banyak ember kita kerahkan, ya. Gak disangka-sangka nih gentengnya bocor, kita nggak tahu entah ada meteor jatuh, ada kena bola, ya kan, atau kita ketiban uang satu goni sehingga atap kita bocor, tapi kita nggak tahu ya, itu hujan baru kita tahu, sehingga kita boro-boro nyiapin ember banyak, baru kita standbykan kain pel, ya kita tampung, kita pel seperti itu. Nah itu namanya ada troubleshooting ya, untuk menyelesaikan masalah tapi dalam kategori sementara, ya kan. Nah, setelah hujan mulai reda atau setelah hujan berhenti, jangan lupa Anda untuk cek genteng Anda, lalu Anda tempel agar apa? Agar tidak terjadi kedua kali. Nah, Anda analisa lagi, kenapa genteng saya bisa bocor seperti itu? Oh iya, ternyata kena bola, samping saya ada lapangan bola. Oke, berarti ganti sengnya dengan seng yang dengan atap yang lebih tebal atau seng yang lebih tebal seperti itu ya. Jadi nah itulah namanya problem solving agar masalah tidak terjadi kedua kali. Nah itulah analoginya gimana kita menerapkan kedua prinsip itu di tengah kondisi epidemi hari ini, baik itu Anda seorang karyawan, Anda seorang pebisnis, atau Anda pun seorang pedagang yang sedang mengalami keterhambatan, sedang mengalami penurunan di bisnis atau di dagangannya, dan juga Anda seorang karyawan harian yang mungkin ya hari kerja Anda berkurang atau Anda dirumahkan selama 1 bulan penuh. Nah, sebagai generasi milenial, kita ini adalah generasi masa depan. Kita harus bisa membuat Indonesia great again. Perlunya kemauan diri melihat dan memperbaiki karakter serta mental kita untuk menghadapi buka ke depan. Nah, kalau hari ini Anda tidak ada persiapan, maka gunakanlah prinsip troubleshooting. Kira-kira apa yang bisa aku kerjain di saat seperti ini? Mungkin Anda bisa membuat masker, mungkin Anda bisa membuat hand sanitizer, atau menjadi kurir hand sanitizer. Yang penting ada cash in masuk. Nah, baru problem solving. Kedepannya Anda harus melihat lagi diri Anda. Oh ya, kekurangan aku di mana ya? Kok bisa aku gak punya tabungan? Kok bisa aku gak punya aset? Ya, ingat, mungkin Anda adalah orang yang terjebak dalam pola red race. Ya, apa itu red race? Itu akan saya jelaskan di podcast saya berikut. Jika hari ini ya teman-teman sudah melihat, mengetahui troubleshooting-nya dan problem solving, pasti ke depannya kawan-kawan akan lebih siap lebih buka ya. Nah, buka itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita tebak. Kejadian yang di luar dugaan, yang di luar nalar, bisa itu karena unsur konspirasi atau bisa unsur karena alam. Tapi maupun itu sekali konspirasi, ketika Allah mengizinkannya, berarti memang itu
itulah cara alam menseleksi kita. Lewat nggak kita seleksi alam? Yang perlu teman-teman pikirkan adalah di mana ada ujian, berarti di situ ada peluang untuk naik kelas. Nah, seorang pengusaha harus bisa melihat di mana